Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu mini riset strategi pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama Haji Kusuma Wardana, yang kedua saya sendiri Jeffrey Saputra, yang ketiga Ahmad Soebul Hikam. Tanaman tembakau ini merupakan serapan dari Spanyol, yaitu Tobacco, yang merupakan salah satu tanaman tropis asli Amerika. Pertama kali, tembakau ini tidak diketahui dengan pasti karena tanaman ini sangat tua dan telah dibudidayakan berabad-abad lamanya. Tanaman tembakau ini juga mempunyai potensi di Indonesia, di mana tanaman tembakau ini menjadi salah satu tanaman yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini tembakau dikenal dengan emas hijau karena ekonominya yang sangat tinggi. Berdasarkan dari data BPS yang kelompok kami dapat, yaitu data BPS 2018, produksi tembakau di Jawa Timur tahun 2015 sebesar 100.000 ton, sedangkan produksi tembakau di Bojonegoro tahun 2015 sebesar 8.550 ton. Di daerah Bojonegoro setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda. Selain permasalahan dari produksi petani, tembakau juga diharapkan pada kondisi harga yang tidak menentu di setiap musimnya, bahwa risiko produksi dan risiko usaha pada usaha tani yang lebih tinggi dari usaha lainnya. Ya, jadi pada tinjauan pustaka di sini akan menjelaskan bagaimana tentang strategi pengembangan usaha, terus analisis SWOT dan juga hasil penelitian terdahulu. Di mana strategi merupakan bagaimana suatu proses awal penentuan rencana organisasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang, di mana di sini juga terdapat penyusunan cara ataupun upaya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dan secara konseptual, strategi pengembangan usaha pada konteks industri adalah upaya analisis terhadap kondisi pasar, di mana di sini juga dilihat dari faktor internal dan juga eksternal perusahaan. Faktor internal berupa kekuatan dan juga kelemahan, dan juga faktor eksternal berupa peluang dan juga ancaman. Yang selanjutnya diperoleh alternatif yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Strategi pengembangan pasar, di mana strategi ini merupakan pemasaran produk ataupun jasa kepada konsumen di segmen pasar atau wilayah geografis yang baru. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan produk, di mana strategi pengembangan produk di sini merupakan bagaimana perusahaan berusaha untuk dapat bertahan dan memperkuat posisi pasar dan memperoleh jangkauan pangsa pasar yang lebih luas, dan dengan melakukan tambahan pilihan pada produk ataupun jasa yang baru. Yang terakhir ada strategi inovasi, di mana strategi ini merupakan strategi untuk mendapatkan margin maksimal yang berkaitan dengan penciptaan dan juga penerimaan pelanggan ataupun produk dan jasa yang baru, di mana strategi inovasi dapat menggunakan analisis SWOT. SWOT di sini merupakan strategi dengan melakukan penunjukan yang dibuat suatu organisasi antara sumber daya dan juga keterampilan internal, dan juga peluang dan serta ancaman yang berada pada faktor eksternal perusahaan, di mana faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang digunakan oleh pelaku usaha ataupun manajer untuk menentukan dan juga mengembangkan 4 kemungkinan alternatif. Biasanya ada SO, ada WO, ST, dan juga WT, di mana analisis SWOT sebagai upaya menyusun strategis untuk merangkum dan juga mengevaluasi informasi ekonomi, ada demografi, sosial budaya, lingkungan, teknologi, dan persaingan. Maka tahap pertama yang dilakukan adalah analisis dengan metrik EVAS dan juga EVAS, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis pada matriks SWOT. Pada analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, dan juga meminimalkan pada kelemahan dan juga ancaman yang akan diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parwati pada tahun 2017 tentang strategi pengembangan tanaman tembakau di Subak Abian, Gelembung, Kabupaten Karangasem, Bali, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tanaman tembakau di Subak Abian, Gelembung, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi kekuatan dan juga kelemahan. Faktor kekuatan terdiri dari ketersediaan lahan, tersedianya bahan baku, tersedianya pupuk, teknik budidaya yang tidak sulit,
tradisi dan juga adanya kelompok tani ataupun subak, dan juga tersedianya sumber daya air. Tentang bagaimana faktor kelemahan ataupun weakness, di mana terdiri dari kualitas SDM yang rendah, modal usaha yang kecil, teknologi pasca panen yang terbatas, serta kurang tenaga kerja, dan juga produk tidak bisa disimpan lama. Dan faktor eksternal terdiri dari peluang dan juga ancaman, di mana faktor peluang terdiri dari harga produk tinggi dan juga permintaan pasar yang tinggi, serta faktor ancaman terdiri dari perubahan iklim, krisis ekonomi, dan juga bencana alam, di mana strategi yang diperoleh dalam pengembangan tanaman tembakau di Subak Abian Celubung adalah strategi WT, yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman yang ada. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Bojonegoro dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari instansi atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis SWOT sebagai perumusan strategi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal ada faktor kekuatan yang meliputi tersedianya lahan dan bahan baku. Untuk faktor kelemahan yaitu SDM yang masih rendah dan juga modal terbatas. Untuk faktor eksternal ada peluang yaitu harga yang tinggi dan juga permintaan konsumen. Untuk faktor ancaman yang meliputi perubahan iklim. Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal, selanjutnya akan dilakukan perhitungan bobot pada matrik IFAS dan EVAS. Untuk matrik IFAS terdapat faktor kekuatan dan kelemahan. Untuk faktor kekuatan dengan total bobot sebesar 2,15 dan faktor kelemahan sebesar 1,64, dan faktor eksternal yaitu peluang sebesar 2,04 dan faktor ancaman sebesar 1,40. Dari total bobot tersebut dinilai sangat besar. Hal itu berarti dari faktor-faktor tersebut berpengaruh pada strategi pengembangan tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya dilakukan perumusan strategi pada matriks SWOT yang didapatkan strategi diantaranya strategi SO yaitu mengoptimalisasi penggunaan lahan dan bahan baku. Selanjutnya strategi WO yaitu dengan peningkatan SDM dengan pelatihan atau pendidikan. Selanjutnya strategi ST dengan mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya air. Yang terakhir yaitu strategi WT yaitu dengan mensiasati perubahan iklim menggunakan teknologi. Akhir yaitu kesimpulan, berdasarkan dari analisis penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tanaman tembakau di Bojonegoro, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang mana yaitu faktor kekuatan terdiri dari tersedianya lahan, tersedianya bahan baku, tersedianya pupuk, teknik budidaya yang tidak sulit, tradisi adanya kelompok tani, dan tersedianya sumber daya air. Yang faktor kelemahan yaitu terdiri dari kualitas SDM terbatas, modal usaha kecil, teknologi pasca panen terbatas, kurang tenaga kerja, modal usaha yang kecil, teknologi pasca panen terbatas, dan produk tidak bisa disimpan lama. Yang selanjutnya yaitu faktor peluang terdiri dari harga produk tinggi, permintaan pasar. Yang selanjutnya itu faktor ancaman, terdiri dari perubahan iklim dan krisis ekonomi, bencana alam. Yang selanjutnya itu strategi pengembangan tanaman tembakau di Bojonegoro. Ini adalah strategi WT, yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan, menghindari ancaman. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.